Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin, ikhwanu fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, saudara-saudariku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Marilah sejenak kita merenungkan mutiara nasihat. Mudah-mudahan mutiara nasihat ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua, bisa kita raih ibrahnya. Nasihat ini keluar dari lisan seorang ulama yang sangat mulia yang bernama Abdullah ibnu Mubarak, ulama besar dari kalangan tabi'in rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Pada satu ketika Abdullah ibnu Mubarak pernah ditanya oleh muridnya. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah Manin nas? Wahai imam, siapakah manusia yang sebenarnya? Manusia yang hakiki, manusia yang sejati. Maka Abdullah ibnu Mubarak menjawabnya, al-ulama, orang-orang yang diberikan ilmu atau para ulama. Kenapa orang yang berilmu adalah manusia yang sejati, manusia yang hakiki? Karena para ulama, orang-orang yang berilmu telah diberikan oleh Allah sebuah nikmat karunia yang sangat besar, yang sangat berharga, yang nikmat tersebut tidak diberikan oleh semua manusia. Hanya hamba-hamba Allah yang terpilihlah, yang disayangilah oleh Allah, yang diberikan karunia ilmu. Asal muslimin, ikhwanu fiddin, a'azzanallah wa iyyakum. Coba bayangkan, kalau seandainya dunia ini tidak ada para ulama, tidak ada orang yang bisa, yang mau dan mampu menyampaikan ilmu, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia keadaannya seperti hewan. Manusia lebih buruk daripada hewan ketika ilmu itu tidak ada, dicabut. Mari kita renungkan sebuah ayat di dalam surah Al-A'raf. Mudah-mudahan ayat ini menjadi renungan bagi kita semua di pagi yang cerah ini. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu, bahan bakarnya adalah jin dan manusia. Bahan bakarnya adalah manusia dan jin. Jin dan manusia yang seperti apakah yang nanti menjadi bahan bakar api neraka? Perhatikan, renungilah, ma'asal muslimin, ikhwanu fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama, ciri mereka, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka memiliki hati, memiliki akal, akan tetapi
hati dan akalnya tidak digunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah yang tersurat maupun tersirat, tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di dalam Al-Quran maupun di alam semesta yang terbentang. Ciri yang kedua, lahum a'yunun, mereka memiliki kedua mata, tapi sayangnya la yubsiruna biha, kedua matanya tidak digunakan untuk memandang, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan yang terakhir, lahum udhunun la yasma'una biha, mereka memiliki kedua telinga, tapi sayangnya kedua telinganya tidak difungsikan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat-nasihat dari seorang ustadz, seorang dai. Ulaika kal an'am bal hum adhan, mereka itu seperti binatang ternak, bal hum adhal, bahkan lebih buruk lagi, lebih hina lagi. Kalau misalnya binatang ternak menzinai ibunya, menzinai anaknya, itu wajar. Tapi kalau manusia ketika dia menzinai anaknya, menzinai ibunya, bahkan yang lebih miris lagi, membunuh ibunya, memperkosa anaknya, ini lebih buruk, lebih hina. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Nasihat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau ditanya oleh muridnya, manil mulk, siapakah orang yang memiliki kerajaan, memiliki kedudukan di sisi Allah? Maka Abdullah ibnu Mubarak menjawabnya, az-zuhad, mereka adalah orang-orang yang memiliki juhud di dalam hatinya, orang yang juhud dalam dirinya, dalam qalbunya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fi dunya yuhibbukallah, izhad fi ma'aidin nas yuhibbukan nas. Juhudlah kalian terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan juhudlah kalian terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Juhud itu tatkala hati kita lebih condong terhadap kehidupan akhirat daripada dunia. Juhud itu tatkala dunia itu di tangan kita, sementara akhirat itu di dalam hati kita. Kemudian nasihat yang terakhir, dan ini mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita semua. Beliau ditanya oleh muridnya, manis sufla, siapakah orang-orang yang rendahan itu wahai imam? Alladzina ya'kuluna bidunya minad dunya bidini, orang yang rendahan, orang yang hina di mata Allah, yakni mereka yang berani menjual agamanya dengan dunianya. Orang yang menukar imannya dengan harga dunia yang remeh-temeh. Terakhir, mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW tentang buruknya orang yang menjual agamanya dengan dunia. Rasulullah SAW bersabda, badiru a'malika qita'il laili mudlim, bersegeralah kalian untuk beramal qabla fitanan ka qita'il laili mudlim, sebelum datangnya fitnah-fitnah ujian, yang fitnah ujian itu digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap, sehingga saking gelapnya tidak ada orang yang bisa mengetahui kebenaran, mana yang benar, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Semua abu-abu, kecuali orang-orang yang diberikan cahaya ilmu oleh Allah. Saking dahsyatnya fitnah tersebut, kata Rasulullah, yusbihu rajulun yusbihu mu'min wa yumsi kafirun. Pagi
orang masih beriman, kemudian sorenya iman sudah dijual, ditukar dengan kekufuran. Sebaliknya, yumsi mu'min wa yusbihu kafir. Sore beriman, paginya kafir. Apa sebabnya ma'asal muslimin? Kata Rasulullah, sebabnya adalah yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Karena mereka telah menjual agamanya, imannya dengan harga dunia sangat rendah, yang sangat hina. Sesungguhnya sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan dunia ini adalah agama. Tidak ada yang lebih berharga melainkan agama, iman yang bersarang di dalam hati kita ini. Maka kewajiban kita adalah menjaga agama ini, menjaga iman yang bersarang dalam hati kita ini sampai kita diwafatkan oleh Allah, sampai kita kembali kepada Allah. Kalau harta kita yang hilang, maka harta bisa dicari. Kalau kesehatan kita hilang, kita bisa berdoa kepada Allah supaya dipulihkan kesehatan kita. Tapi kalau yang hilang itu adalah agama, iman, maka di mana kita mencari penggantinya? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.